Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Jipridin, NIM 43181010021. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 7, mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu yaitu Bapak Muhanib Ridwan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah saya yang berjudul Islam Nusantara, yaitu sebuah model pemikiran dan pemahaman dan pengamalan Islam. Baiklah, adapun yang dimaksud dengan Islam Nusantara yaitu memiliki beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam. Antara lain, Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Menurut Muhajir dalam Sahal dan Aziz 2015, pemaknaan senada Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai tradisi lokal, budaya adat istiadat di tanah air. Baswi dalam Sahal dan Aziz benisi pertama ini menunjukkan bahwa secara substantif Islam Nusantara merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal, sehingga memiliki kandungan nuansa kearifan lokal. Sedangkan definisi kedua merupakan Islam yang berkarakter Indonesia, tetapi juga sebagai hasil dari sintesis antara nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal. Hanya saja wilayah geraknya dibatasi oleh wilayah Indonesia, sehingga lebih sempit dari wilayah geraknya dan dalam pengertian pertama yang menyebut bumi Nusantara. Sayangnya dalam sumber-sumber tersebut bumi Nusantara tidak dijelaskan wilayah jangkauannya. Selanjutnya terdapat pemaknaan Islam Nusantara yang ditekankan sebagai metodologi dakwah yang berbeda dengan pemaknaan yang pertama maupun yang kedua. Islam Nusantara adalah metodologi dakwah yang memahamkan dan menerapkan Universitas Samuliyah antara Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Sunnah wal Jamaah dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara, dalam hal ini wilayah Indonesia, atau merupakan tradisi tidak baik namun sedang atau telah mengalami proses dakwah, amputasi, asimilasi atau minimalisasi sehingga tidak bertentangan dengan diktum-diktum syariah. Definisi tersebut dari segi kala berlakunya memiliki kesamaan seperti definisi kedua. Lalu bagaimana respon umat Islam terhadap Islam Nusantara tersebut? Yaitu sosialisasi identitas Islam Nusantara ternyata mendapat respon yang sangat beragam di kalangan umat Islam, terutama kepada pemikirnya. Terjadi kontroversi pandangan dan penilaian di kalangan mereka hingga terbelah menjadi beberapa kelompok. Mereka yang menolak Islam Nusantara memiliki pandangan bahwa Islam itu memiliki hanya satu Islam, yaitu hanya Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tidak bisa diberikan identitas berdasarkan suatu pendekatan corak, peranan maupun kawasan sehingga membentuk identitas Islam khusus seperti Islam Nusantara itu tersebut. Namun hal ini sangat berbeda dengan pendapat para pemikir-pemikir lainnya. Namun Islam Nusantara
Islam Nusantara ini memiliki karakteristik yang khas sehingga membedakan dengan Islam-Islam yang di kawasan lainnya, khususnya Islam yang di bagian Timur Tengah yang banyak mempengaruhi Islam di berbagai belahan bumi ini. Wilayah Islam Nusantara ini memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan keunikan di negeri-negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial, politik, dan tradisi peradaban. Bila dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara merupakan identitas Islam yang ditinjau dari segi kawasan sehingga disejajarkan dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki, dan sebagainya. Islam Nusantara ini merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran agama Islam melalui pendekatan kultural, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman, dan pengalaman Indonesia yang pengalaman Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi, dan menghargai keberagaman, kebinekaan, sehingga keberadaan Islam Nusantara tersebut sebagai antitesis terhadap tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Baiklah, hanya itulah yang kiranya yang dapat saya sampaikan dari karya ilmiah saya tersebut. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.